Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-38 yang kita beri judul Kitab Az-Zakah. Kitab Az-Zakah yang akan kita pelajari dan sebagai buku panduan kita adalah Al-Fiqhul Muyassar ala Dhaw'il Kitab was Sunnah, dan buku ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Darul Haq dan juga penerbit-penerbit yang lain mungkin ya. Dalam bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi zakat atau ta'rifuz zakah. Secara bahasa, az-zakah berarti an-nama, yaitu pertumbuhan, bertumbuh ya, berkembang ya. Dan juga az-ziyadah, secara bahasa juga dia az-ziyadah, bertambah. Dikatakan zakat zar'u, tanaman itu tumbuh, yaitu apabila tumbuh berkembang. Nah, di sini muallif menyebutkan hanya dua makna secara bahasa. Namun di sebagian kitab al-fiqh disebutkan ada tambahan toharah ya. Di antara makna zakat itu juga toharah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Telah beruntunglah istilahnya orang-orang yang mensucikan jiwanya, umpamanya ya, jiwa. Makanya ada istilah tazkiyatun nufus, berasal dari kalimat zakah juga, tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa. Jadi disebutkan dengan makna tazkiyah atau zakah, mensucikan jiwa, ini juga adalah mensucikan harta kita dari hal-hal yang syubhat, atau mensucikan harta kita dari kekurangan-kekurangan mungkin dari ketika mencari harta tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara istilah syar'i, zakat adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu. Di sini jelas ya. Jadi zakat itu adalah harta yang kita keluarkan dari harta yang tertentu, kemudian kita keluarkan dengan jumlah tertentu kepada kelompok-kelompok atau penerima-penerima tertentu, dan itu sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Zakat berfungsi untuk mensucikan hamba dan membersihkan jiwanya. Nah, di sini muallif menyinggung sedikit tentang yang kita sampaikan tadi, mensucikan ya, taharah. Jadi zakat itu berfungsi untuk mensucikan hamba, mensucikan, kemudian membersihkan jiwanya. Jadi zakat itu tidak hanya mengembangkan harta kita dan juga tidak menambahkan harta kita, namun juga mensucikan jiwa kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini kita dapatkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Jadi zakat itu selain dia menambah harta kita, mengembangkan harta kita, dengan zakat itu juga bisa mensucikan jiwa kita. Bagaimana itu? Tentunya jiwa kita menjadi bersih dari rasa kikir, dari rasa pelit dan sejenisnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif menyebutkan di sini, zakat merupakan salah satu sebab menyebarkan kasih sayang, cinta kasih dan solidaritas sosial di kalangan anggota masyarakat muslim. Ya jelas ya, ketika orang kaya umpamanya memberikan zakatnya kepada para fakir miskin, itu akan menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan nanti akan kita bahas, memang ada bab khusus tentang hikmah disyariatkannya zakat ini.
Namun di sini muallif menyebutkan di dalam muqaddimah ini, dalam pendahuluan ini, zakat itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang, jelas, dan juga cinta kasih antara orang kaya dengan miskin. Ya, jadi terjalin hubungan sosial yang baik di antara keduanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian pertama, yaitu definisi zakat. Kemudian kita melangkah ke bagian yang kedua, hukum zakat dan juga dalilnya. Zakat adalah salah satu kewajiban di dalam Islam dan salah satu dari rukun-rukunnya yang 5. Ini merupakan maksudnya ia merupakan rukun terpenting sesudah salat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Di sini jelas ya, muallif menyebutkan bahawa zakat itu hukumnya wajib. Zakat itu hukumnya wajib jika sudah tercapai nisabnya. Jadi orang yang tidak membayar zakat, dia akan berdosa. Sebagaimana kita ketahui, wajib itu jika dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan ini juga, zakat ini merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Kita ketahui rukun Islam yang 5. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, buniyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Ini sebelumnya sudah banyak kita sebutkan. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi. Salah satunya adalah zakat. Jadi seorang muslim yang memiliki zakat dan sudah sampai nisabnya 1 tahun haulnya ya, dan sudah mencapai nisab juga, maka dia wajib untuk membayar zakat tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan juga mensucikan mereka. Jadi banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang wajibnya membayar zakat ini. Dan juga berdasarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat kepada Mu'ad, sahabat yang mulia ya, Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling paham tentang halal dan juga haram. Rasulullah berwasiat kepada beliau dan beliau mengatakan, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah mengatakan, ajaklah mereka agar bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa anni Rasulullah, dan saya adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawat fi kulli yaum wa lailah. Maka beritahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in ata'u lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, Rasulullah mengatakan, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Artinya adalah, jika mereka sudah taat, maksudnya mengucapkan syahadatain, kemudian salat, kemudian kabari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka sedekah, maksudnya zakat, tentang harta mereka itu wajib dizakati, yaitu tu'khadh min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim, yaitu harta itu diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, di sini jelasnya dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal sebelum diutus ke Yaman. Rasulullah menjelaskan ini urutannya. Pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat 5 waktu, kemudian zakat, membayar zakat. Dan hadis ini adalah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim.
Diriwayatkan di sini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 1395 dan juga dalam riwayat Al-Imam Muslim nomor 19 dari hadis Ibnu Abbas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kaum muslimin di seluruh dunia telah berijma' tentang wajibnya zakat, dan para sahabat juga sepakat memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarnya. Dengan demikian kewajiban zakat ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan juga ijma'. Ya, secara singkat ya, hukum zakat itu adalah wajib berdasarkan Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi, kemudian berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan juga ijma', kesepakatan para sahabat, para fuqaha dan juga para ulama. Jadi siapa yang berkeyakinan zakat itu tidak wajib, maka dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita bahas nanti pada bagian yang ketiga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada bagian yang ketiga, hukum orang yang mengingkari zakat. Di sini ada ancaman ya bagi orang yang mengingkari zakat. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat karena kejahilannya, sementara orang yang berstandar sepertinya tidak tahu tentang hal tersebut, baik karena baru saja masuk Islam atau karena dia hidup di daerah pedalaman terpencil yang jauh dari kota, maka dia diberitahu tentang kewajibannya dan tidak dihukumi kafir karena dia mempunyai uzur. Di sini jelas ya. Jika seseorang itu berkeyakinan zakat itu tidak wajib karena dia tidak tahu ya, karena dia tidak tahu, maka dia tidak dihukumi kafir, namun dia harus diajari dan dikasih tahu bahwa zakat itu hukumnya wajib. Kemudian muallif menyebutkan di sini, bila orang yang mengingkarinya adalah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan di kalangan para ulama, maka dia murtad yang berlaku padanya hukum-hukum murtad, yaitu diminta bertaubat 3 kali. Lalu bila dia mau bertaubat, maka itulah yang terbaik. Dan bila tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh. Inilah dalam hukum Islam. Jika seseorang tersebut meyakini zakat itu tidak wajib dan dia sudah berada di keliling kaum muslimin, ada di situ para fuqaha, ada ulama, dan dia dihukumi hukum murtad. Bagaimana itu? Dia diminta bertaubat 3 kali ya. Dinasihati selama 3 kali. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Jika tidak, dalam hukum Islam dia itu dibunuh. Dan itu pun harus perintah pemimpin. Jika di daerah tersebut dibuat hukum Islam. Kemudian di sini muallif menyebutkan, karena dalil-dalil yang menetapkan kewajiban zakat dari Al-Quran dan juga sunnah sangat jelas, ditambah dengan ijma' umat, sehingga ia tidak mungkin sama bagi orang yang keadaannya seperti dia. Maka bila dia tetap mengingkarinya, maka hal itu tidaklah terjadi melainkan karena dia mendustakan Al-Quran dan juga As-Sunnah dan tidak beriman kepada keduanya. Jelas ya, jika ada seseorang berkeyakinan zakat itu tidak wajib dan dia berada di antara kaum muslimin dan juga banyak para fuqaha, dia bukan di daerah yang terpencil yang tidak ada orang, maka mustahil bagi dia tidak mengetahui zakat itu wajib berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' ulama. Maka sejujurnya dia itu adalah mengingkari Al-Quran dan juga mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkah ke bagian yang keempat, hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir. Ya, bagian keempat, apa hukum bagi orang yang tidak mau membayar zakat karena kikir? Di sini disebutkan, barang siapa menolak membayar zakat karena kikir sementara dia tetap mengakui kewajibannya, maka dia berdosa disebabkan keengganannya. Namun hal itu tidak mengeluarkannya dari Islam, ya. Ada jenis orang umpamanya, dia meyakini kewajiban zakat tersebut dan dia orang yang mampu membayar zakat dan sudah cukup nisabnya, namun karena dia kikir, dia bakhil,
dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak dihukumi hukum murtad, namun dia dihukumi dengan pelaku dosa besar. Karena zakat adalah salah satu cabang agama, sehingga orang yang meninggalkan menunaikan zakat tidaklah kafir disebabkan sekadar meninggalkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang-orang yang menolak membayar zakat. Jelas ya? Sebutkan, thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kemudian dia melihat jalannya, bisa ke surga dan bisa juga ke neraka. Jadi ini ya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena kikir. Jadi kita kaum muslimin, agama Islam ada dibangun di atas 5 pondasi, salah satunya zakat. Jika kita tidak mau membayar zakat, jadi keislaman kita itu tidaklah sempurna. Terkhusus bagi orang yang meyakini zakat itu wajib, namun dia tidak mau mengeluarkannya, dia kikir. Ancaman besar buat dia, dia pelaku dosa besar. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini muallif menyebutkan kenapa orang seperti ini tidak dikafirkan, disebutkan di sini ya. Seandainya dia kafir, niscaya tidak ada kemungkinan jalan ke surga untuknya. Ini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Orang seperti ini diambil zakat darinya secara paksa ditambah dengan ta'zir. Jadi zakat itu diambil darinya secara paksa ya. Dipaksa sesuai dengan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan juga disertai dengan ta'zir, hukuman dari pemimpin. Kemudian lalu bila dia melakukan perlawanan, kalau dia tidak melakukan perlawanan aman. Namun jika dia melakukan perlawanan apa? Maka dia diperangi sampai dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan zakat. Jadi orang seperti ini kalau dia melawan dia harus diperangi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum." Kata Allah, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Maksudnya adalah terjamin keselamatannya. Surah Quran At-Taubah ayat 5. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, jika ada seorang muslim, dia meyakini kewajiban zakat tersebut, namun dia tidak mau mengeluarkannya karena kikir, maka dipaksa untuk mengeluarkan zakat tersebut sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan nilainya ya. Namun jika ada perlawanan, dia harus diperangi sampai dia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan juga mau membayar zakat. Dan ini pun harus perintah dari pemimpin. Tidak bisa setiap orang mengancam mengambil zakat orang lain, tidak. Harus ada persetujuan dari pemimpin. Dan juga ini juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Artinya, aku diperintahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Lalu bila mereka melakukan hal itu, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan amal mereka diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari nomor 2946, sedangkan dalam Sahih Muslim nomor 21. Jelas ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memerangi orang-orang sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mendirikan salat, dan yang ketiga menunaikan zakat. Jadi di sini jelas seolah-olah Rasulullah mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat maka diperangilah dia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat ini merupakan rukun Islam
yang tidak boleh kita sepelekan dan tidak boleh kita ingkari kewajibannya. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan ucapan Khalifah Al-Mu'minin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia mengatakan, "Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Artinya adalah, seandainya mereka menolak untuk membayar kepadaku seekor anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku memerangi mereka karenanya. Ini ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian banyak di antara kalangan kaum muslimin tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar bersikeras untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sampai dia mengucapkan kata-kata ini, kalau seandainya mereka menolak untuk membayarkan anak kambing saja yang biasanya mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, maka saya akan memerangi mereka, kata Abu Bakar. Ini menunjukkan kefaqihan, kekuatan ilmu Abu Bakar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menyebutkan di sini dengan kata anaq, ya. Kata al-anaq bermakna anak kambing betina yang belum genap berumur 1 tahun. Pendapat Abu Bakar ini didukung oleh pendapat 3 khalifah sesudahnya dan para sahabat seluruhnya, sehingga ia merupakan ijma' dari mereka bahwa orang yang menolak untuk membayar zakat diperangi, sedangkan orang yang menolak karena kikir masuk ke dalam kategori dalil-dalil di atas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat bahwasanya zakat ini merupakan ijma', sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan, tidak mau membayar zakat, walaupun mereka melaksanakan solat, ya. Walaupun mereka melaksanakan solat, karena di zaman Khalifah Abu Bakar mereka itu melakukan solat, melaksanakan solat, mendirikan solat, namun mereka tidak mau membayar zakat. Kemudian Khalifah memerangi mereka. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai khulasah adalah zakat itu secara bahasa adalah pertumbuhan dan juga bertambah dan juga mensucikan, ya, kita tambahkan. Kemudian secara syar'i adalah membayarkan harta yang khusus dengan jumlah yang khusus kepada penerima khusus. Maksudnya harta nanti akan kita jelaskan harta apa saja. Kemudian dengan jumlah yang khusus itu sudah dijelaskan syariat, jumlahnya berapa umpamanya. Kemudian kepada penerima yang khusus, dan juga penerimanya juga sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian hukum zakat ini adalah hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan juga ijma' ulama. Kemudian hukum orang yang mengingkari zakat. Hukum orang yang mengingkari zakat karena dia tidak tahu hukumnya umpamanya, dia mengingkari kewajiban zakat ini. Karena dia tidak tahu dan dia tinggal di daerah terpencil dan tidak ada ulama dan apa di sana, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, dan sedikit kaum muslimin umpamanya dia tinggal di gunung, maka dia tidak dihukumi hukum kafir, namun dia harus didakwahi dan juga dinasihati bahwasanya zakat itu wajib. Kemudian bagaimana jika orang berkeyakinan zakat itu tidak wajib dan dia tinggal di kalangan kaum muslimin dan banyak para ulama, banyak para fuqaha di situ, dan dia mengingkari, maka dia dihukumi hukum murtad dan dia harus didakwahi, diminta bertobat selama 3 kali. Jika tidak mau bertobat, maka dia dibunuh. Dan inilah hukum Islam. Dan ini pun harus perintah dari pemimpin dan tidak setiap orang boleh melakukannya. Kemudian hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir. Dia orangnya
Muslim ya, dan meyakini kewajiban zakat tersebut, namun dia tidak mau membayarnya karena pelit, karena kikir, maka dia melakukan dosa besar dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak dihukumi kafir. Kemudian beginilah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Beliau memerangi orang-orang yang enggan, tidak mau membayar zakat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan dan juga bisa kita dakwahkan, dan juga dengan itu, dengan ilmu yang kita dapatkan ini, Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.